Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu-ragu kepada perkara yang membuatmu yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, mari bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswasana kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada sesi pertemuan ini kita memasuki hadis yang kelima dari kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis ini menerangkan bahwa amalan yang diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang tidak dibuat sendiri oleh hawa nafsu sendiri, ditumpangi oleh tendensi keperluan pribadi maupun keluarga. Tapi murni amal kita adalah amal para nabi dan juga para sahabat. Amalan nabi dan juga para sahabat. Hadirin rahimakumullah, lafaz hadis, matan hadis yang kelima dari kitab hadis Arba'in Nawawiyah adalah Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di mana diriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin, ibunya seluruh kaum mukminin, ibunya Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ummuna jami'an, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul mukminin, hadirin, ibunda kita semuanya. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi istri Nabi sesudah wafatnya Nabi. Dikiaskan, diibaratkan seperti istri Nabi adalah seperti ibu kita sendiri. Maka diharamkan seorang anak menikahi ibunya. Diharamkan juga umat ini menikahi istri Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi merintahkan kepada kita semuanya,
Man ahdatha, barang siapa yang membuat perkara yang baru, mengadakan perkara yang baru di dalam urusan agama, di dalam perintah-perintah agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi amrina, di dalam urusan ini, yakni urusan agama, hadza ma laisa minhu, yang amalan tersebut bukan berasal dari agama tapi berasal dari yang lain, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, perkara yang kudus ataupun yang baru, maaf bila bahasa kita yang adalah bahasanya bid'ah, seperti itu akhirnya, perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi, dan bid'ahnya dalam masalah perkara agama, menambah ataupun mengurangi daripada perintah agama. Dimisalkan pagi hari ketika waktu subuh, kemudian orang tersebut mengerjakan sholat subuh karena merasa dirinya pagi ini masih kuat, masih sehat, maka dia mengerjakan sholat subuh sebanyak 3 ataupun 4 rakaat. Nah, inilah bid'ah, tidak boleh dikerjakan. Karena apa? Nabi tidak mencontohkan yang seperti itu. Nabi dan para sahabat mencontohkan sholat subuh adalah 2 rakaat, tidak boleh ditambah-tambah. Ataupun sebaliknya dikurangi. Wah, ini karena sholat duhur misalnya, contoh sholat duhur, yang kita sehari dari pagi sampai siang sudah capek-capek, lelah-lelah untuk bekerja, tulang dibanting-banting, banting-banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala, jadi apa-apa. Saking lelahnya ketika tiba waktu sholat duhur, 4 rakaat, tidak ada udzur yang syar'i, bukan karena bepergian, bukan karena ada peperangan, tapi dia sengaja. Sudah kita ringkas sholatnya, kita kosong saja sholatnya menjadi 2 rakaat. Kemudian kita lelah, kita capek. Nah, ini pun dilarang, ya. Harus sesuai syariat. Berapa rakaat duhur? 4 rakaat. Maka kerjakanlah 4 rakaat, tidak dikurangi. Beda lagi apabila seseorang melakukan perjalanan safar, Bapak Ibu, dari Jawa ke Jakarta, ya, dari Jakarta ke Surabaya misalnya, ini sedang safar, maka boleh malah diambil itu rukhsah dari Allah. Salat qashar ini dimuat dalam Al-Quran, juz 5 hadisnya. Apa? Qurannya punya ayat seperti itu. Wa anta qasur, kalian boleh mengqashar salat, maka diambil, ini keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Dan boleh dijamak sekalian, jamak takdim maupun jamak takhir. Kita ambil karena ada keringanan. Bila mana tidak sedang dalam perjalanan, dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, maka tidak boleh mengurangi jumlah rakaat sholat. Menambah ataupun mengurangi jumlah rakaat sholat termasuk bagian dari bid'ah. Dan ini bid'ah yang sayyi'ah, yang dilarang, bisa menyesatkan umat yang seperti itu. Nah, inilah contoh apabila menambah ataupun mengurangi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak ada di dalam perintah Nabi, yang tidak ada dalam contoh para sahabat. Maka bagaimana orang yang mengerjakan sesuatu yang bid'ah tadi, yang baru tadi, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, maka hukumnya nanti di akhirat amalan tersebut, ya, fahuwa raddun, akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah amalan minimal memiliki 2 syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalan tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalan tersebut diamalkan dengan perasaan ikhlas, hati yang ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan yang lain, tidak mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan ketenaran, tidak mengharapkan pangkat dan jabatan, tidak. Inilah amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Nabi sesuai syariat Islam dan dikerjakan dengan ikhlas. Masya Allah. Mudah apa tidak jamaah amal agama ini? Mudah. Sami'na wa ata'na. Ya, kita mendengar, kita taat dan kita kerjakan. Mudah.
Apa yang dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, ya, apa yang telah diistilahkan oleh para ulama, silakan kerjakan mastata'tum, semampu kita, ya. Kerjakanlah sesuai yang telah diperintahkan. Tidak kita berijtihad dengan sendiri. Siapa kita hari ini? Kita ingin berijtihad membuat sesuatu yang baru, inovasi. Di era sekarang kita kenal dengan istilah ATM, ya, bukan anjungan tunai mandiri ATM ke bank, bukan. Tapi ini amati, tiru, modifikasi. Ini untuk penyelesaian agama silakan dari Allah. Tetapi untuk perintah sholat, perintah zakat, perintah berhaji, ya, tidak kemudian kita memodif sendiri, kemudian kita meniru gerakan sholat, tapi kita dibuat modif sendiri semau kita, ataupun waktunya di luar waktu yang telah ditentukan semau kita juga. Ini juga dilarang oleh agama. Hadirin rahimakumullah, ada lafaz yang lain selain daripada lafaz di atas. Lafaz ini miliknya Imam Muslim rahmatullah alaih. Nabi sabdakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami lakukan, itu lakukan, adalah raddun, ditolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita membaca kitab amaluhu martudatun la tuqbalu, amalnya orang yang tidak memiliki ilmu, amalannya orang yang membuat bid'ah, membuat khutus, membuat perkara yang baru, meskipun amalnya banyak, martudatun la tuqbalu, amalnya ditolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Alangkah sengsara dan celakanya, alangkah meruginya orang yang di dunia sudah beramal payah-payah, beramal susah-susah, tapi entah dari mana dalil dia bawa untuk amalnya, kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka hari Allah perhatikan kita dalam setiap amal kita. Al-aslu fil ibadah mamnu. Asli, ada usul fikihnya bagaimana? Asli dari ibadah adalah dilarang. Illama dalilu ala wujubi, kecuali ada dalil perintah wajibnya amalan tersebut. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah salat, dan bayarlah zakat. Ini kita kerjakan. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi hadis dari Irbad bin Sariyah. Ini masih satu paket hadirin. Satu paket keterangan dari hadis Arba'in Nawawi yang kelima tadi. Nabi sabdakan, "Usikum bitaqwallah." Aku nasihatkan untuk kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemampuan kita, dan kita menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemampuan kita, pol-polan, ya, sampai habis ya malah. Nah, seperti itu. Kemudian wasam'i wa ta'ah. Setelah Nabi perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk lebih banyak mendengar dan lebih banyak mengerjakan ketaatan. Nah, ya, perintah agama itu bukan perbanyak bicara, tapi perbanyak mendengar. Ya. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya. Dan orang-orang yang senantiasa mendengarkan ucapan-ucapan, pengajian-pengajian, nasihat-nasihat yang baik, fayattabi'una ahsana. Kemudian dia mengikuti perkataan yang paling bagus, nasihat yang paling bagus dia ikuti. Inilah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang sukses, ya. Karena apa? Dia lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Setelah mendengarkan dan dia taat, dia langsung kerjakan, ya. Sami'na wa ata'na, ay sami'na wa fa'alna. Kita mendengar ya Allah, kita mendengar ya Nabi, kita mendengar wahai kiai, wahai ustaz, dan kita laksanakan. Wah, insyaallah. Ini tidak hanya sekedar pengetahuan, pengalaman, tapi agama ini juga pengamalan, ya. Tidak hanya sekedar pengalaman, tapi pengamalan. Sejauh mana amal kita, maka sejauh itu pula insya Allah kefahaman terhadap agama ini Allah akan berikan kepada kita. Semakin banyak amal, banyak yakin, maka semakin paham.
Sedikit amal, sedikit paham, timbul keraguan. Kemudian wa in ta'ammuru 'alaikum abdun, seandainya telah menjadi imam, telah menjadi pemimpin di antara kalian semua seorang hamba, ya, orang yang biasa, orang yang tidak alim, tidak faqih dalam ilmu agama, meskipun dia banyak harta, maaf hadirin, kemudian menjadi pemimpin kalian. Lalu bagaimana sikap kita ini? Apa yang terjadi pada zaman itu? Fa innahu man ya'ish minkum, maka barang siapa di antara kalian yang hidup di zaman itu, di zaman di bawah kepemimpinan seorang hamba, orang yang tidak faqih dalam agama, orang yang orang yang pintar masalah dunia tapi dia sok-sok tahu tentang perkara agama, ataupun tidak pernah belajar agama, tetapi dengan agama itu seolah-olah mengetahui, tahu semuanya, langsung mengeluarkan fatwa ini, fatwa itu. Mondok tidak, belajar agama tidak, belajar sekali langsung memberikan fatwa-fatwa yang nyeleneh. Lalu bagaimana? Hadirin mengkumpul sikap kita. Fasayara ikhtilafan katsiran, maka kalian akan melihat, maka mereka akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Ya. Qurannya sama hadirin, hadisnya sama, kitab-kitabnya pun sama, tetapi karena yang dipahami dengan pahamnya sendiri, dengan nafsunya sendiri, dengan kepentingan organisasinya, kepentingan keluarganya, ataupun kepentingan dirinya, maka itu bisa dipelintir, bisa dirubah sesuai dengan kemauan masing-masing. Tidak disandarkan dengan apa yang telah diajarkan oleh para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu sebelum kita. Yang seperti itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kuncinya untuk kita semuanya, supaya kita semua terselamat dari zaman fitnah. Oh, mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi hal ini. Seandainya kok terjadi, mudah-mudahan tidak. Karena di kita masih banyak ulama yang lurus, ulama yang betul-betul menginginkan kebaikan untuk umat, kesatuan bagi umat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini masih banyak. Entah di negeri Islam yang mana, ini hadis ini insya Allah akan terjadi seperti itu. Maka Nabi perintahkan, adalah kalian dengan sunnahku. Jalan satu-satunya memegang teguh Al-Quran, memegang teguh as-sunnah. As-sunnah as-sahih, as-sunnah al-maqbulah. Ya, sudah. Kalau kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, maka insya Allah akan selamat hari ini. Bukan salah satu ataupun tidak keduanya. Maaf ya, hadirin rahimakumullah. Misalnya seseorang, ya Allah, saya memegang Al-Quran, tidak mau al-hadis katanya. Yang melakukan yang paling sahih, tidak mau mempelajari al-hadis. Bagaimana hadirin seseorang bisa mempelajari Al-Quran tanpa dengan al-hadis? Dua-duanya selalu beriringan, tidak terpisahkan. Ya. Ataupun seseorang tidak mau belajar Al-Quran, dia hanya memilih al-hadis saja. Saya ingin belajar hadis saja, cukup. Al-Quran tidak. Ini juga apalagi, tambah jauh dari kebenaran. Maka dua-duanya senantiasa beriringan. Ya. Al-Quran, al-hadis, dan dilengkapi dengan wa sunnat al-khalifur rasyidin, dan mengambil isar sunnah-sunnah para sahabat, wa bil khusus khulafa rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sunnah-sunnah asal-asal yang telah beliau kerjakan kita ikuti. Ini baru kita akan selamat hadirin mukmin. Karena di akhir zaman ini zaman yang penuh fitnah. Bila tidak berhati-hati bisa terpeleset. Memegang sunnah seperti memegang bara api. Kalau kita pegang panas, kita lepas, kita tidak dapat apa-apa, dan itu juga akan hilang bara apinya. Sunnah akhir dari kehidupan kita. Padahal hadirin, kita meyakini bahwa di balik sunnah ada kejayaan. Bila mana umat ini ambil sunnah, maka umat akan jaya. Bila mana umat ini tinggalkan sunnah, maka umat ini akan celaka. Wa iyyakum, ya. Adu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sungguh-sungguh jangan dilepas. Ya. Jangan bermain-main dengan agama ini. Serius. Ketika kita sudah mengerjakan amalan kita serius, kita sungguh-sungguh, seolah-olah kita sudah tidak bisa beramal lagi. Gigi geraham, bukan gigi seri hadirin, bukan gigi taring. Kalau digigit dengan gigi seri, gigi taring ini masih bisa lepas. Tapi kalau perintah Nabi supaya digigit dengan gigi geraham, berarti pegang sungguh-sungguh ini Quran, pegang sungguh-sungguh ini hadis, jangan sampai terlepas.
Kalau sudah terlepas, ya Allah, jauh hati, hayata, ya. Keduniaan lepas bisa cari lagi. Tapi kalau agama sampai lepas, ya Allah ya Karim, apakah kemana lagi kita akan mencari arah kiblat hidup ini hati? Kalau bukan dengan agama ini. Wa iyyakum wa muhdatsal umur fa inna kulla bid'ah dalalah. Dan adalah kalian menjauhi semua perkara-perkara yang baru, yakni semua bid'ah, karena semua bid'ah adalah menyesatkan. Hadirin rahimakumullah, inilah sebagai pelenggaran kita, batasan-batasan kita dalam mengamalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu-ragu kepada perkara yang membuatmu yakin. Nah, kalau amalan itu ragu-ragu kok ini ada tidak dari nabinya, ada tidak di sahabat dan para ulamanya. Kalau tidak ada dari itu semua, kalau itu meragukan bagi kita, tinggalkan. Ilama la yuribuka, kepada perkara yang tidak meragukan bagi kita. Ini amalan sudah sahih ini. Ini telah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Ini kepada alim ulama, maka kita ambil, kita amalkan perintah tersebut. Fa insyaallah kita berada di jalan kebenaran yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahimakumullah, kajian hadis arba'in yang kelima ini mudah-mudahan menjadi motivasi, penyemangat untuk kita semuanya agar kita mengambil amalan agama yang murni yang dari Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah di akhir zaman yang begitu banyak ini. Silahkan boleh di-share kepada teman-teman semuanya, insyaallah bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah hasanah yang akan kita petik nanti hasilnya di alam baqa kelak. Ilahuna fastabiqul khairat. Terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.